Alhamdulillah Alhamdulilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjiya ila yaumil qiyamah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Ya ayuhan nas ittaqullah bimtithalil ma'murat wa jitinabil manhiyat la'allakum tuflihuna fi hadha dunya ba'dal maut. Hadirin rahimakumullah, mari kita mempelajari beberapa ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 133 sampai ayat 136. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddatil muttaqin. Berlomba-lombalah kamu sekalian untuk mendapatkan ampunan Allah Tuhanmu, dan berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan surga yang luasnya surga itu seperti langit dan bumi. Disediakan surga itu bagi orang yang bertakwa. Ayat ini memerintahkan kita sebagai hambanya bahwa kita harus segera melakukan taubat kepada Allah dan juga beramal yang banyak supaya memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seperti langit dan bumi. Yang pertama, kita disuruh Allah untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah. Dengan jalan apa? Ini banyak sekali. Pertama, dengan taubat kepada Allah. Sebab dengan taubat, kata Nabi, at-taibu minaz dzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosanya. Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan di dalam seperti firman Allah,
faman taba wa amana wa amila sholihan faulaika atubu alaihi faman taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Barang siapa yang bertobat dibuktikan dengan iman dan bertambahnya amal, maka semua kesalahannya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Bagaimana caranya? Tentu saja beriman, bertakwa, melakukan amal soleh, banyak menolong orang dan sebagainya. InsyaAllah kalau kita ini berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah dan berlomba-lomba untuk mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi ini, wa'iddatil muttaqin. Surga itu disediakan hanya bagi orang yang bertakwa. Jadi kita termasuk orang yang bertakwa, orang yang berlomba-lomba minta ampunan Allah dan berlomba-lomba beramal soleh untuk masuk surga Allah. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan bagaimana kita caranya berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah dan berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya. Firman Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, itu dengan menjalan menafkahkan harta, baik kita sedang kaya maupun sedang miskin, maupun kita sedang senang maupun dalam keadaan darurat. Dengan menafkahkan harta, insyaallah kita akan diampuni Allah. Dengan menafkahkan harta, insyaallah kita akan mendapatkan surga. Alhamdulillah, menafkahkan harta itu adalah kewajiban kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berhubungan dengan infak fisabilillah atau menafkahkan harta di jalan Allah. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkan hartamu dari yang terbaik dari hasil usahamu. Banyak sekali ayat-ayat seperti yang lain. Orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, alladzina masalul ladzina yunfiquna fi masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Firman Allah, perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah itu seperti menafkahkan satu biji padi, lalu tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap tangkai berisikan 100. Dengan demikian orang yang menafkahkan harta 1 juta rupiah akan dibalas oleh Allah dengan 700 lipat ganda. Menafkahkan harta 1 semen sak dibalas oleh Allah 700 semen sak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul mengatakan, wadawu mardukum bisadaqat wa aiddu al-bala bid-du'a. Berobatlah kamu dari penyakit-penyakit kamu itu dengan jalan infak fisabilillah, dengan sedekah jariyah, dengan menolong orang-orang fakir miskin, membela agama Allah. Orang yang melakukan harta di jalan Allah, insyaallah badannya akan sehat, rohani akan sehat juga. Bahkan kata Nabi, as-sadaqatu tatwalawat fil umrah. Infak atau sedekah itu bisa nolak bencana, balahi, bahkan bisa menjaga usia manusia.
Hadirin rahimakumullah. Yang pertama itu, yang kedua berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya. Wal kadhimil ghaidh, menahan hawa nafsu, menahan marah, menahan syahwat, menahan gelora jiwa yang dikendalikan oleh syaitan. Di dalam hadis ditemukan sabda seperti ini, laisa syadidu bisur'ah walakinna syadid alladzi yamliku nafsa indal ghadab. Bukan orang kuat, bukan orang hebat yang pandai silat, karate dan sebagainya. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Orang yang menahan hawa nafsunya ketika marah, Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosanya. Bahkan Allah berkenan memasukkan dia ke dalam surganya. Memang hawa nafsu itu adalah sebuah dorongan hati yang bisa menjebloskan manusia ke dalam penjara, yang bisa membawa manusia ke dalam kehancuran dan kerusakan, bisa membunuh, bisa berjudi. Itu semua dorongan-dorongan nafsu, dorongan-dorongan syahwat yang dikendalikan oleh syaitan. Yang ketiga, berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga itu adalah wal'afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang. Islam itu sebetulnya agama yang sangat indah. Kata Nabi, jadi berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah berbuat baik kepada kamu. Asinu liman asana ilaikum. Tapi tidak sampai di situ. Berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat buruk kepadamu. Wa ahsinu liman asa ilaikum. Mengapa seperti itu? Karena Islam adalah agama damai, agama yang menjunjung tinggi perdamaian. Apa itu perdamaian? Antar keluarga, antar masyarakat, antar negara. Islam tidak suka perang. Islam tidak suka keributan. Di dalam Islam membunuh muslim satu sama dengan membunuh muslim sedunia. Menolong muslim satu sama dengan menolong muslim sedunia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang menolong muslim satu sama dengan menolong muslim sedunia. Hadirin rahimakumullah, celakalah orang yang membunuh orang lain. Di dalam Al-Quran ditemukan ayat, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang muslim yang beriman kepada Allah dengan sengaja, maka dia balasnya adalah kekal abadi hidup dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang yang berbuat baik. Siapa yang berbuat baik itu suka menolong orang lain, menolong agama dengan infak fisabilillah, membangun masjid, membangun pesantren, madrasah, membiayai hidup fakir miskin, anak yatim, bisa menahan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakaru fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu yang akan disediakan oleh Allah surga baginya. Itu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan buruk, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang mengerjakan perbuatan fahsya, keji seperti zina dan sebagainya, adzalama anfusahum, atau berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dia tidak mau infak di jalan Allah, dia tidak mau sholat, dia tidak mau pergi ke masjid, dia tidak mau beristighfar kepada Allah. Itu sama dengan menzalimi dirinya, sama dengan tidak menyayangi dirinya.
Setelah dia berbuat keji, mendolim dirinya, zakarullah, lalu dia mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka minta ampun terhadap dosa yang telah mereka perbuat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, ingatlah tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusiru ala ma fa'alahum ya'lamun, orang yang bertobat itu tidak kembali melakukan dosa-dosa keji besar, mendolimi dirinya. Dia berhenti dari perbuatan maksiatnya itu. Orang yang berlomba-lomba mencari ampunan Allah, berlomba-lomba mencari surga dengan jalan tadi, menafkahkan harta, kemudian menahan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang lain. Apabila berbuat kesalahan lalu segera bertobat kepada Allah, kata Allah, ulaika jazaahum maghfiratun min rabbihim, bagi mereka adalah balasan dan ampunan Allah SWT. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, itu nikmat yang sebaik-baiknya bagi orang yang berbuat baik. Allah menjanjikan pahala. Apa pahala yang diberikan oleh Allah ketika hidup saja di dunia? Mungkin Allah akan memberikan rezeki yang halal, usahanya mudah, mencari keuntungan kesana kemari mudah, permasalahan hidupnya mudah. Allah memberikan kesehatan untuk beribadah, Allah memberikan rezeki untuk memajukan agama Allah. Sebab rezeki itu pada hakikatnya adalah cobaan dari Allah. Kalau kita diberikan cobaan Allah dengan banyak harta, apakah kita bisa memanfaatkan hal itu untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat? Alhamdulillah, orang yang seperti itu dijanjikan surga oleh Allah. Wa ni'ma ajrul amilin, itu adalah pahala yang sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum bima fi ma yazikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasalim fastaghfirullah wal ghafurur rahim.